Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnayanti Erjuramang. Saya merupakan dosen aktif di program studi S1 Konservasi Hutan, Fakultas Maritim, Perikanan, dan Kehutanan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Biologi Dasar dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Biologi Dasar ini membahas tentang ruang lingkup biologi, konsep sel sebagai unit dasar kehidupan, tingkat organisasi kehidupan, struktur dan fungsi hewan dan tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, fotosintesis, keanekaragaman pada makhluk hidup, genetika dan peranannya dalam kehidupan, mekanisme respirasi pada makhluk hidup, ekologi, dan bioteknologi. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup biologi. Yang kedua, mampu menguraikan struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, menguraikan konsep-konsep dasar biologi dalam bentuk presentasi dan dikaitkan dalam kehidupan yang mendukung aspek pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah yaitu metode ceramah yang memberikan informasi pada mahasiswa tentang materi terkait pembelajaran. Yang kedua adalah metode diskusi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah dan melakukan tanya jawab antar kelompok. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Pada metode ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan. Selanjutnya, untuk bobot penilaian, dalam menghasilkan nilai akhir, saya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah keaktifan. Yang saya nilai di sini adalah keaktifan dalam presentasi, kemudian keaktifan dalam proses pembelajaran, yaitu 35%, kemudian praktikum 20%, tugas 15%, UTS 15%, dan UAS 15%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Biologi Dasar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, marilah sejenak bersama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada materi, sebelumnya saya absen dulu untuk kehadiran kalian ya. Miftahul Jana Idrus. Muhammad Rifaldi, hadir. Sri Indriani, hadir. Yati Ismail, hadir. Muhammad Arya, hadir. Yulin Lonto, hadir. Alia, Depanber, hadir. Rahmatia, hadir. Salsa, oke. Nah, baiklah, tadi saya sudah melakukan absensi, kemudian kalian sudah berdoa. Sekarang kita masuk pada materi. Tapi sebelumnya saya ingin kalian untuk mengamati atau memperhatikan dulu gambar yang ada di depan. Silakan kalian amati beberapa detik. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Ya, silakan. Apa yang kau amati di depan? Saya lihat gambar depan Ibu adalah kumpulan macam-macam hewan dan macam-macam tumbuhan. Oke, yang lain? Apa yang kalian amati di depan? Silakan. Saya Bu sedikit menambahkan, saya mengamati gambar di depan yaitu ada macam-macam manusia dan perbedaan warna kulit. Ya, bagus sekali ya tanggapan dari kalian tadi. Jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ada bermacam-macam hewan, bermacam-macam warna pada tumbuhan, dan bermacam-macam perbedaan yang ada pada manusia.
Pasti kalian bertanya-tanya kenapa bisa demikian, ya kan? Nah, jadi yang kalian lihat pada gambar di atas ini itu dikarenakan karena adanya keanekaragaman pada makhluk hidup. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi pada hari ini, ya. Nah, jadi tadi sudah kalian amati tentang keanekaragaman pada makhluk hidup yang kalian lihat di depan tadi kan. Nah, jadi sekarang sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah mendengarkan keanekaragaman pada makhluk hidup atau sudah mengetahui apa sih keanekaragaman pada makhluk hidup? Nah, silakan Arya. Saya ketahui itu dari keanekaragaman makhluk hidup. Oke, jadi baik ya. Jadi keanekaragaman pada makhluk hidup itu merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dalam ekosistem. Jadi keanekaragaman pada makhluk hidup itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dalam keanekaragaman gen, kemudian spesies dan ekosistem, ya. Nah, jadi kalau keanekaragaman itu menunjukkan bahwa karena adanya variasi, ya, yaitu dalam hal bentuk, ukuran, kemudian penampilan serta ciri-ciri lainnya. Sedangkan makhluk hidup itu sendiri adalah sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman pada makhluk hidup itu dapat kita artikan bahwa keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena akibat perbedaan-perbedaan yang dimulai atau diawali dengan perbedaan misalnya dari perbedaan ukuran, warna, ukuran tubuh, kemudian jumlah dan sifat-sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, kemudian keanekaragaman pada makhluk hidup yang ada di bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama ada keanekaragaman pada makhluk hidup tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat spesies dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, mari kita bahas satu persatu, ya. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga tingkatan keanekaragaman pada makhluk hidup itu. Yang pertama adalah keanekaragaman pada tingkat gen, ya. Jadi apa itu gen? Apa yang dimaksud dengan gen? Nah, jadi gen itu merupakan suatu faktor pembawa atau pengendali sifat-sifat pada makhluk hidup, ya. Yang mana gen itu terdapat di dalam kromosom, ya. Sedangkan kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Nah, pada dasarnya gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup itu memiliki perangkat yang sama, tetapi susunannya berbeda, ya. Nah, karena dia memiliki susunan yang berbeda, maka setiap sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup itu memiliki perbedaan dari sifat-sifatnya dari segi anatomi, morfologi dan fisiologi, ya. Itu berbeda. Saya contohkan misalnya pada keanekaragaman tingkat gen ini, saya contohkan misalnya pada ayam, ya. Sudah pernah lihat ayam kan? Oke. Jengger pada ayam pernah lihat tidak? Jadi bentuk-bentuk pada jengger pada ayam itu kan berbeda-beda, ya. Tetapi meskipun bentuk perbedaan itu karena walaupun perbedaan itu mereka tetap berada pada spesies yang sama, ya, jenis-jenis ayam yang sama, tapi yang membedakan itu adalah gen, tapi gennya berbeda, ya. Nah, sehingga dia masuk ke dalam tingkat keanekaragaman tingkat gen, ya. Saya contohkan lagi misalnya pada manusia, ya. Pada manusia itu kan misalnya seperti yang kalian lihat tadi di depan, itu ada yang berkulit putih, berkulit hitam, ada yang jenis rambutnya berbeda, ada yang lurus, ada yang ikal, yang keriting, ya. Nah, itu semuanya itu memiliki spesies yang sama. Mereka berada dalam satu spesies yang sama, tetapi gennya yang berbeda, ya. Saya contohkan lagi pada tumbuhan, misalnya tanaman mawar yang seperti kalian lihat tadi, ya. Jadi
tanaman mawar itu yang kita sering lihat hanya warna merah, tetapi ternyata mawar itu memiliki banyak warna. Ya, ada yang berwarna merah, ada yang warna pink, ada yang berwarna kuning, putih, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi sekarang kita masuk pada keanekaragaman tingkat spesies, ya. Nah, keanekaragaman tingkat spesies ini biasanya ditemukan pada makhluk hidup dengan berbagai macam spesies pada makhluk hidup, ya. Jadi walaupun mereka berbeda-beda spesies, tetapi berada dalam satu genus, ya, berada dalam satu genus. Saya contohkan untuk tingkat keanekaragaman tingkat spesies ini, yaitu pada kelapa sawit dan palem, ya. Nah, kelapa sawit dan palem ini merupakan genus Aracaceae, yang mana di sini memiliki spesies yang sama, tapi memiliki spesies yang berbeda-beda, tetapi genusnya sama, ya, karena perbedaan itu bisa dilihat dari ukuran tinggi batang, bentuk daun, ya, kemudian tempat hidupnya, dan juga dari buahnya, ya. Nah, kemudian padi, jagung, dan gandum, ya. Jadi mereka berada pada spesies yang berbeda, tetapi masih berada dalam satu genus, ya, karena memiliki bentuk daun yang hampir sama, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah singa, harimau, dan panter, ya. Jadi ketiga ini adalah sama-sama termasuk keluarga Felidae atau kucing, ya. Nah, tetapi kenapa dia dikatakan dia masuk pada tingkat keanekaragaman tingkat spesies? Karena dia memiliki walaupun dia berbeda spesies tapi masih sama dalam satu genus, karena dilihat dari perbedaannya itu dilihat dari warna penutup tubuhnya, ya. Kan ada yang yang bergaris, ada yang berbintik-bintik, ya. Nah, kemudian dari ukuran tubuhnya, ya, dari habitatnya dan cara hidupnya, ya, itu sudah berbeda. Jadi dia masuk dalam keanekaragaman tingkat spesies. Selanjutnya yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, ya. Jadi pada keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi karena ada interaksi makhluk hidup, ya, baik itu biotik maupun abiotik. Kemudian keanekaragaman pada makhluk hidup ini memiliki tampilan dan juga ciri-ciri yang berbeda, ya. Kenapa hal demikian? Karena hal tersebut dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh gen dan tempat hidupnya, ya. Jadi di lingkungan sekitar makhluk hidup itu ada interaksi antar komponen, yaitu komponen apa yang saya sebutkan tadi, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, yang nantinya akan membentuk ekosistem, ya. Kemudian nantinya interaksi antar ekosistem itu dengan lingkungannya itu akan membentuk keanekaragaman ekosistem, ya. Nah, untuk contohnya itu sendiri, tingkat ekosistem itu yaitu ada ekosistem sawah, ya. Kemudian ada ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Nah, keanekaragaman ekosistem itu menunjukkan adanya keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Jadi semakin banyak penghuni ekosistem yang ada yang hidup di dalam suatu ekosistem itu, semakin stabil ekosistemnya, ya. Jadi semakin stabil ekosistemnya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk melestarikan ekosistem, ya, keanekaragaman ekosistem, karena kestabilan pada ekosistem itu dapat terganggu apabila ada komponen-komponen yang hilang misalnya, ya, atau yang rusak, ya, bahkan sampai ada yang punah, misalnya hewan dan tumbuhan yang punah, ya. Nah, itu dapat mengganggu keanekaragaman pada ekosistem. Jadi perlu untuk kita melestarikan atau menjaga keanekaragaman ekosistem yang ada di sekitar kita, ya. Karena jika kita tidak menjaga ekosistem, maka atau ekosistem itu rusak, maka untuk pemulihannya itu akan memerlukan waktu yang sangat lama, ya. Oke.
Nah, oke, sekarang sampai di situ paham? Oke, sekarang kita lanjut pada upaya pelestarian keanekaragaman pada makhluk hidup yang terbagi atas dua ya, ada secara in situ dan secara ex situ ya. Kemudian yang metode in situ itu merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di dalam habitat aslinya ya. Contohnya seperti Taman Nasional dan cagar alam ya. Nah, kemudian untuk metode atau secara ex situ itu pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya ya, karena hewan dan tumbuhan itu sudah tidak kehilangan habitat aslinya ya atau tempat tinggalnya. Contohnya seperti pada kebun binatang ya, kemudian kebun koleksi hewan tertentu atau kebun raya dan lain-lain ya, yang masih ada contoh-contoh lainnya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada manfaat keanekaragaman pada makhluk hidup bagi manusia ya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh makhluk hidup atau manusia ya. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan, kemudian sebagai bahan sandang ya, kemudian sebagai sumber bahan bangunan dan juga alat-alat rumah tangga ya. Itu biasanya dari tumbuhan itu mereka biasanya mengambil dari pohon-pohon jati, pohon mahoni ya, dan sebagainya. Kemudian bermanfaat juga sebagai untuk budidaya ya, kemudian sebagai sumber plasma nutfah juga. Nah, kemudian sebagai dari segi keilmuan ya. Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan yang terakhir itu adalah untuk keindahan ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk pada diskusi setelah penyampaian materi pembelajaran ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, silakan Alamsyah. Apa penyebab terjadinya keragaman gen? Nah, tadi ada pertanyaan dari teman kalian bahwa apakah penyebab keanekaragaman pada gen ya. Jadi keanekaragaman pada gen itu terjadi karena adanya variasi dalam suatu spesies yang biasa disebut dengan varietas ya. Nah, jadi variasi ini biasanya susunan dari variasi ini biasanya berpengaruh pada genotip dan fenotip pada makhluk hidup ya, sifat ataupun kemampuan dari luar pada makhluk hidup. Nah, biasanya variasi ini pada makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu yang pertama ada faktor bawaan dan ada faktor lingkungan. Nah, kalau faktor bawaan itu sendiri adalah faktor yang membentuk antara dua kombinasi gabungan dari kombinasi antara dua sel induk ya, dua induk yang nantinya akan diturunkan atau diwariskan pada anaknya. Nah, untuk setelah penjelasan materi tadi, untuk mempermantap pemahaman kalian juga pada hari ini, jadi akan saya bentuk kelompok diskusi ya, membentuk 3 kelompok. Bisa dihitung berhitung mulai dari kanan 1 sampai 3. Silahkan. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 di sebelah kanan, kemudian yang 2 di tengah dan yang 3 berada di sebelah kiri. Silakan untuk mengatur kursinya. Jadi silakan kalian berdiskusi ya, membahas tentang materi yang sudah dibagikan tadi. Jadi materi kelompok 1 apa, materi kelompok 2 apa, dan materi kelompok 3 apa ya. Kemudian sebentar kalian akan menyampaikan pertanyaan ke kelompok yang lain, kemudian kelompok yang ditujukan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Silakan kalian berdiskusi ya sesuai dengan pembahasan.
langsung saja kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang menyebabkan punahnya ekosistem. Yang pertama, bencana alam, yaitu banjir dan erosi. Yang kedua, iklim, perubahan cuaca di suatu tempat akan mempengaruhi juga ekosistem yang ada di alam tersebut. Yang ketiga, perbuatan manusia, itu pemburuan secara liar dan pembakaran hutan secara sukarela. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan perbedaan keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu perbedaannya yaitu kalau tingkat gen, yaitu keanekaragaman ini terjadi pada suatu spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Yang kedua, tingkat spesies, yaitu keanekaragaman ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup. Yang ketiga itu tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Untuk tadi kalian sudah melakukan diskusi, kemudian tanya jawab antar kelompok tentang materi pada hari ini. Dan untuk terakhir, yaitu sebelum kita tutup, saya akan memberikan untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian serta untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, saya akan mengevaluasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang akan saya bagikan. Kemudian hasil dari soal-soal yang kalian jawab itu bisa kalian kirim melalui email yang ada di depan yang sudah saya cantumkan di layar ya. Segera dikirim hari ini, batasnya itu hanya sampai jam 12. Oke? Saya tunggu. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai pada tahap akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat ya. Jadi insya Allah semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.